Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gil Bayang. Yang kali ini kita bakal melanjutkan cerita dari Sasuke dan Hinata. Dari cerita kita yang berjudul Unexpected Love. Yang kali ini kita akan membacakan cerita yang chapter ke-8. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol merahnya dulu di bawah, tekan tombol subscribe-nya, di like kalau misalnya suka dengan ceritanya, di dislike aja kalau misalnya tidak suka, tidak masalah. Jangan lupa share dengan teman-teman yang lain. Barangkali ada sebagian teman-teman yang pengen dengar cerita-cerita yang di luar dari cerita Naruto. Oke, langsung tanpa banyak basa-basi. Let's get to the story and chapter 8, New Beginning. Kejadian beberapa hari lalu tidak bisa ia lupakan. Malam itu, saat Sasuke mengatakan semua itu, dan tentunya saat ia merasakan bibir pemuda bermarga Uchiha itu di pipinya. Walaupun itu hanya terjadi sekilas secepat ia berkedip, jantungnya tetap berdegup begitu kencang. Sepulangnya ke rumah, ia langsung menyiapkan air hangat dan mandi. Dan selama itu, ia hanya bisa memikirkan tentang Sasuke. Setelahnya ia berbaring, pikirannya melayang pada Naruto, namun pada akhirnya kembali pada Sasuke. Apa yang Sasuke katakan malam itu, apa ia benar bersungguh-sungguh? Kalaupun begitu, atas dasar apa Sasuke ingin membantunya, membuat Sakura cemburu? Buru-buru gadis anggun itu menggelengkan kepalanya. Memikirkan Sasuke terus-menerus membuatnya bingung, dan ia cukup lelah sebetulnya. Pada akhirnya helaan napas keluar dari bibirnya dengan pelan, kemudian kedua kelopak matanya tertutup. Hinata terlelap beberapa saat setelah ia memejamkan matanya. Hinata tidak mau mengakui kalau dirinya memang sedang mencoba menghindari teman-temannya. Bukan apa-apa, ia masih belum siap, terlebih jika ia harus berhadapan dengan Naruto. Tentu saja, Hinata tidak diam di kamarnya selama seharian penuh, ia tetap keluar. Hanya saja jika memang dibutuhkan. Lagi pula ayahnya tidak begitu terlihat keberatan dengan Hinata yang rutinitasnya kini hanya latihan, membersihkan rumah, membantu orang-orangnya di rumah, memasak, dan setelahnya ia istirahat. Terkadang Kiba dan Shino datang untuk mengajaknya keluar, entah untuk latihan bersama atau hanya sekedar jalan-jalan. Hari ini pun sama, ia tidak berniat merubah rutinitasnya secepat mungkin. Tidak sampai ia bisa mengatasi kerisihan hatinya tentang Naruto dan tentu saja Sasuke. Sang gadis baru saja selesai mandi, rambutnya masih sedikit basah namun ia sudah dalam balutan pakaian lengkap. Saat Kiba tiba-tiba datang berkunjung. Terima kasih paman, aku akan tunggu di sini. Terdengar suara Kiba dari luar rumahnya. Hinata mengernyit kemudian berjalan keluar mendapati sang ayahanda dengan teman setimnya. Kau latihan di luar? Tanya Hiashi saat Hinata datang. Hinata mengerjap hendak menjawab pertanyaan sang ayah, namun Kiba tidak memberikan kesempatan pada sang gadis. Kurenai Sensei dan Shino sudah menunggu loh. Tapi pergilah adalah kata terakhir yang diucapkan Hiashi sebelum ia masuk ke dalam dan menutup pintu. Hinata terdiam beberapa saat, lalu menyadari Kiba dan Akamaru yang masih setia berdiri menunggunya. Ada cengiran lebar di wajah sang pemuda. Mau bagaimana lagi pikirnya? Ayo. Beberapa menit kemudian, Hinata dan Kiba juga Akamaru sudah keluar dari Hyuga Mansion. Kiba menjelaskan pada Hinata bahwa Kurina Sensei dan Shino sebenarnya belum menunggu mereka. Latihan kan dimulai 1 jam lagi, namun Kiba ingin mengajak sang gadis keluar untuk sekedar jalan-jalan di pagi hari sebelum mereka latihan. Maksudku, aku jarang melihatmu dalam beberapa hari terakhir. Aku jadi sedikit khawatir. Akamaru juga. Akamaru menggonggong menyetujui perkataan Kiba. Oh, benarkah? Hinata merasakan wajahnya yang memanas mendengar perkataan temannya. Dia tidak tahu Kiba dan Akamaru akan mengkhawatirkannya. Aku tidak apa-apa, terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Kiba dan Akamaru tentunya berhenti berjalan begitu mendengar perkataan Hinata. Alis Kiba terangkat seolah-olah tidak percaya.
Dan untuk beberapa saat pemuda itu hanya menatap Hinata yang kini sedang mengelus kepala Akamaru. Kau ini sakit atau apa? Biasanya kau selalu bersemangat kalau di luar cuacanya bagus. Ya, aku hanya sedikit aneh saja. Hinata menyunggingkan senyum untuk memastikan pada Kiba bahwa ia benar-benar dalam keadaan baik-baik saja. Sungguh, aku tidak apa-apa kok. Ya sudahlah kalau begitu. Oh, ngomong-ngomong, Shino juga mengkhawatirkanmu loh. Dia bilang padaku dia melihatmu beberapa hari yang lalu bersama dengan Sasuke. Kiba sudah melanjutkan perjalanan. Ada sedikit kejanggalan dalam suara Kiba dan Hinata buru-buru mengikuti si pemuda berusaha keras agar ia terlihat biasa saja. Benarkah? Ya, jawab Kiba. Kenapa kau bisa terlihat bersama si Uchiha itu? Ah, bagaimana Hinata harus menjawabnya? Aku tergagap. Hinata mulai sedikit panik dan gelisah. Aku melihatnya terluka saat sedang berlatih. Jadi aku mengobati lukanya dan Sasuke-kun mengantarku pulang. Suara Hinata semakin mengecil bahkan hampir tercekat di tenggorokannya. Kau mengobati lukanya? Kiba masih terdengar sedikit aneh. Apa dia berterima kasih padamu dengan benar? Tentu saja. Maksudku, ya. Karena itu dia mengantarku pulang. Kiba menggumam pelan. Apa dia melakukan sesuatu padamu? Selain dari menarikku, karena Hinata memang sangat lambat saat itu. Dia tidak melakukan apapun. Sasuke mungkin pernah berpikir bahwa cinta itu bodoh, tentu saja. Ini karena dia mempunyai sejarah yang buruk, sangat buruk dengan keluarganya. Saat kegelapan menyelimuti hatinya, Sasuke hanya peduli pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat lagi semata-mata hanya agar dia bisa meraih keinginannya untuk membalas dendam. Pemuda berklan Uchiha itu sendiri sebenarnya masih sering bertanya-tanya tentang perasaan yang ia rasakan tiap kali dia berada di dekat sang gadis Hyuga. Sasuke pernah berpikir, mungkin karena Hinata mengingatkannya kepada ibunya, cantik, lembut, dan penuh kasih sayang. Mungkin karena Hinata memberikannya kehangatan. Mungkin saja karena Hinata memberikannya segala sesuatu yang telah lama diambil darinya. Andaikan ibunya masih hidup, dia tahu sang ibu pasti akan menyukai Hinata. Sasuke ingin sekali menghampirinya dan entahlah, mungkin menghabiskan waktu dengannya. Kalau saja tidak ada teman setimnya. Sasuke pasti akan menghampirinya. Namun untuk sekarang melihat saja sudah cukup. Terakhir kali ia melihatnya adalah malam itu. Sasuke sempat khawatir namun ia tahu sang gadis bukanlah yang terlemah. Apapun itu, Sasuke yakin Hinata pasti bisa melaluinya. Hinata, sebenarnya ada apa sih denganmu dan si Uchiha itu? Sasuke tidak sengaja mendengar pernyataan itu. Dia berada tak jauh dari posisi Hinata. Tentu saja dia bisa mendengarnya dan pastinya menyembunyikan kehadirannya. Aku dengar kau pernah berkencan dengan Naruto bersama Sakura dan Sasuke juga. Benar kan? Benar. Dan aku dengar kau malah pamit untuk pulang dan kemudian Sasuke juga melakukan yang sama. Bukankah itu sedikit aneh? Aneh? Kali ini Shino yang bersuara. Ya, maksudku ayolah. Dia itu si Uchiha. Mana mungkin dia mau ikut berkencan begitu kalau dia memang tidak mau. Dia pasti tidak akan datang, kata Kiba. Disusul dengan gonggongan Akamaru. Bukankah kau berpikir begitu? Kau bicara seolah-olah kau mengenalnya saja. Kini Kurenai mengikuti pembicaraan. Tapi sensei, memang benar begitu kan? Dia pasti ikut karena suatu alasan. Sudahlah, Kiba, simpan itu untuk nanti. Kalian baru saja selesai latihan. Kau akan membuat Hinata pingsan kalau terus-terusan begitu. Hinata memang terlihat memerah walaupun dia menunduk. Kemudian sang gadis kembali mendongak. Senyuman lembut terukir indah di wajahnya. Daijobu sensei. Sasuke memilih untuk segera pergi sebelum mereka melihatnya. Apa yang dikatakan Kiba memang benar. Dan jujur saja, Sasuke sendiri masih begitu belum yakin dengan alasannya.
pikirannya melayang kembali pada Hinata. Apa alasannya setuju untuk kencan itu? Apa alasannya untuk mengantar Hinata pulang saat itu? Saat dia sendiri tahu Hinata merupakan salah satu kunoichi terkuat yang berada di Konoha. Mungkin semuanya tidak sesulit yang ia pikirkan. Setelah semuanya yang terjadi, setelah semua pertimbangan, sekarang jelas bahwa satu-satunya alasan dibalik semua itu hanyalah Hinata. Oke, sampai di situ chapter kita yang ke-8 dan see you in the next story. Jangan lupa tekan tombol merahnya, tombol subscribe-nya di bawah, di like kalau misalnya suka dengan ceritanya, di dislike ya kalau misalnya tidak suka, dan see you in the next video dan bye-bye.